Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze Maze. sebuah podcast yang memberitakan tentang Jepang dan berita menarik tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ、始まりました。マゼマゼポッドキャスト。このポッドキャストでは、インドネシア語と日本語を混ぜながら、日本の面白いニュースやトレンドを紹介していきます。 Tetap dengan gua Aiman. Aku Yemi Malim. Dan Marisa. Yeay. Kali ini kita ketemu dalam satu tempat. はい。今日はみんなで集合して録音しております。 Biasanya kita selalu online ya. Ya, biasanya kita Hai. selalu online. Jadi mau record dengan video juga kayaknya kurang gimana gitu. Nah, karena Hai. kita barengan, kenapa enggak gitu ya? です。普段はオンラインでこうね、画面上でね、一緒に喋ってるんですけども、今回は一緒に集まったので、動画もせっかくだから撮ってみようということで撮っております。 Di Jepang lagi panas teman-teman. はい、暑い。 Kalau kalian lihat nih, ini ada videonya. Kalau kalian lihat kita lagi sedikit berkeringat. Kita mukanya berantakan banget karena di Jepang di luar itu panas banget. Terus tempat ini nggak tahu kenapa AC-nya udah dihidupin nggak dingin-dingin juga. Ya begitulah. 一応この部屋なんか冷房つけてるのに全然冷えないというですので今日はちょっと暑がりながら、はい、撮影していきます。 Yang menurut kalian Indonesia tuh panas, berarti kalian belum pernah datang ke Jepang ya. Iya. 本当だ。 Jepang lebih panas teman-teman. Hari kalau ini lagi summer. berapa? 40 derajat ya. Hari ini 38, 36, tapi 36? feels like 40-an. はい、そうです。今日は今日本で36度ですか、でももう40度、なんならお風呂ぐらいの暑さですね。もう本当に暑いです。暑くて暑くてしょうがない。もうインドネシアの皆さん、日本そんな暑くないじゃんとか思ってるでしょ。そんなことないから。 Kalian salah. Karena ini lagi Natsu juga, mungkin kita akan bahas tentang summer juga kali ya. Jadi selain panas, kira-kira di Jepang itu kalau lagi summer ada apa nih? はい、そうです。本日はこの暑い夏について、はい、話していきたいと思います。 Gitu. Dari Yemima dulu nih. Kalau Yemima, kamu udah 6-7 tahun di Jepang. Kira-kira kalau lagi summer ingatnya ngapain sih? Kalau summer dulu sebelum ke Jepang, bayangannya laut, semangka, kembang api. Tapi sejak tinggal di sini, はい。 kenyataannya tuh dalam 7 tahun itu sekalipun nggak ada. Semangka, kombinasi semangka dan laut itu nggak ada. Yang suka apa ya, kalau di anime kan matanya ditutup, はいはいはい。 habis itu semangkanya dipukul. Nggak pernah tuh sampai sekarang. 本当ですか？今エミマさんに夏といえばと聞いてみたんですけど、日本に来る前はやっぱり海とかスイカとか、あとはまあ海でスイカ割りっていうのを想像してたんですけれども、一度もないNah, 言ってるんですよ。 Marisaはある? あります。去年しました、友達と。 Mungkin teman Jepangku sedikit. 全然もうみんなでやろうと思えばスイカ買ってなんか棒持ってきてすぐできます。それはどこでも。 Doko demo. はい、公園とかでも、まあでも海が一番いいかなって思って、海に持ってってみんなでやればもう楽しいです。 Jadi biasanya janjian sama temen bawa stick, terus udah pukul aja di mana aja gitu. Iya. そうですそうです。 Di taman, kalau nggak di
pantai. Hmm. まあ、公園だとあんまり見る人はいないかなっていう感じなんですけど、 Oh, iya, iya. 例えばバーベキュー場でスイカ割りできますみたいなところもあるんですけど、そういったところでバーベキューした後にみんなで遊ぶって言ったことあります。 Oh iya ya, jadi ya kayak apa namanya tempat Tempat taman atau enggak di tempat barbecue ya? ya, Habis tempat barbecue. habis barbekyuan biasanya mereka pada bawa semangka juga gitu loh. Jadi habis makan mainan semangka gitu. Mainan semangka. Mau nanya Marisa, kenapa nggak dipotong pakai pisau? もちろん普通に切ってもいいんですけど、やっぱ面白いじゃないですか。 Tanosinya ya. はい。 Katanya seru aja gitu ya. Ya. Tapi kan berantakan tuh. そうなんですよ。それが問題。 Ini masalah juga. そうですそうです。 Semutnya datang gimana? ああでもまあ来る場合で掃除するか、まあ海だから別に来ないかなって思って。 あとは砂まみれにならないように ちょっとだけなんか敷くとか。 Oh. Nah itu tuh yang pengen ku tanya tadi, kalau misalnya di pantai ntar kena apa tuh debu, pasir gimana? Ternyata ada ininya ya. 砂がそうですね、なんかそのままやるとやっぱ砂まみれになっちゃうんで、まあでもよく洗えば大丈夫です。 Dicuci. はい。 Biasanya kan kalau waktu di Meros juga pernah sih. Bukan Meros ya kayaknya. Dulu kayaknya pernah ikut English camp gitu kan. Yang sama anak-anak pas yang lagi summer itu panas banget. Ya Tuhan, itu jadi di Jepang itu ada English camp yang biasanya ikut tuh anak-anak kecil, anak-anak Jepang gitu. Terus kita pergi kemana, entah Gunma atau mana gitu. Gak nyampe sana sih kayak. Jadi kayak emang tempat buat kumpul asrama anak-anak kayak gitu. Sehari 2 hari gitu. Nah kalau lagi summer itu kan mereka mainnya di luar itu panas banget. Nah biasanya kalau lagi summer suka ada apa ya, tembak-tembakan air itu loh. Tembak-tembakan air sama nanti tiap tim ini mecahin semangka. 確かに夏ではよくサマーキャンプっていうのがあって、英語とかそういったのを学びながらみたいなとこも多いと思うんですけど、まあ、そこでちっちゃい子たちが外でね、暑い中すごい遊んでて、でも多分東京とかよりは涼しいところに行ってるので遊べてるのかなって思うんですけどね。でそこで水鉄砲とかで遊ぶ子たちとかいますね。あとは水風船とか。 Oh iya, 水風船ってわかりますか？ di Indonesia ada juga tuh, ngisi balon pakai air kan, Terus dilempar-lempar. terus dilempar gitu kan. Ada itu ada. Oh iya benar-benar itu juga. Iya tuh. ada juga itu. Tapi tembak-tembakan air ada juga ya? Ada. Kalau di kolam renang, tapi kalau di Indonesia Enggak, jadi waktu itu tuh ada yang senjatanya ngelempar balon, ada juga senjatanya yang jadi mereka nyediain beberapa tembakan juga gitu loh. Nah, nanti di tiap pos itu ada ember. Nah, buat kan isi ulang. Ya, buat diisi ulang. Nanti dia maju lagi, habis maju, habis balik lagi ngisi, ntar ngejar lagi kayak gitu-gitu. Soalnya di bajunya itu dikasih kertas kalau nggak salah apa ya? Di baju atau apa gitu kertas. Jadi kita harus nembakin kertasnya sampai kertasnya bolong. Kalau kertasnya bolong, orangnya mati gitu ceritanya gitu. Itu kayak live-nya gitu loh kalau di game. インドネシアにも水鉄砲みたいな遊びがあるみたいで。 Enggak di Indonesia yang English camp itu. あ、イングリッシュキャンプ。今めちゃくちゃインドネシアだと思ってました。ああ、そうなんだ。じゃあ私は遊んだことないんですけど、その英語キャンプとかでやってた遊びとしては、例えばその水鉄砲に水を入れて、紙ですか？紙にまあなんかどっかその、なんだろう、寿命みたいな。 ada yang di punggung, nanti dikejar-kejar gitu, ditembak-tembakin sampai kertasnya rusak. 例えば肩とか、まあいろんなとこに貼って、それでそのなんだろう、寿命のハートみたいなやつを狙って破けるまで打ったら勝ちというか、その人は
もうお亡くなりってそうそういうそうっていうゲーム。 いいですね、楽しそう。 Cuma panas aja sih kayak emang. Kan Panas. lapangan gede banget kan. Itu udah antara kamu dan matahari doang gitu. Wah, panas banget. 確かにめちゃくちゃ日焼けしそうですね。 Tapi kalau orang Jepang sendiri, apa yang gimana ya ngomong? Yang paling ditunggu-tunggu di saat summer atau musim panas tuh apa kalau orang Jepang? 日本人にとって夏に待ちに待ってるものは何かということなんですけども、やっぱりお祭りじゃないですかね。お祭りとか花火大会とかかな。 Matsuri itu apa ya? Festival. フェスティ Ya? バル。はい、そうです。 Festival summer. よくアニメとかで見てもらったらわかるんですけど、浴衣とか着て屋台とかがあって、なんか結構恋愛アニメとかありそうなパターンですよ。 Iya, iya. 一緒になんか綿あめ買ってそうです。で神社の近くでやってることも多いんですけど、そこを歩いて告白シーンがありますみたいな。 Biasanya orang Jepang yang paling ditunggu-tunggu itu biasa festival atau enggak acara kembang api yang dimana biasanya banyak stall makanan yang vendor-vendor yang jualan kayak takoyaki, apalagi ya yakitori gitu ya. Apalagi sih? リンゴ飴。 Oh itu tuh apel ditusuk dikasih gula. Nah Gula. itu gula apel atau enggak gulali gitu. Biasanya seperti yang dilihat-lihat di anime percintaan. Terus ntar tinggal tunggu ditembak deh. Emang banyak ya? Oh, kalau di Jepang tuh antara Christmas atau enggak summer itu ya, Matsuri itu ya. 確かにもうねカップルが増える時期じゃないですか。例えば気になってる人がいるとしますね。それで、夏だったら今度お祭りがあるみたいなんだけど一緒に行かないとか、そういう感じではいみんな仲良くなっていくのかな。 Jadi ya kalau orang Jepang itu ada suka sama orang gitu, biasanya di antara Christmas atau enggak festival musim panas itu mereka kayak ngajakin gebetannya gitu. Kalau di summer ya kita pakai yukata bareng terus ke festival kayak gitu, dan hanabi ya biasanya. はい。 Hanabi itu apa ya? Kembang api. Kembang api. Dan kembang api di Jepang tuh terkenal banget. Iya. Jangan, mungkin teman-teman nggak bisa bayangin kalau nggak pernah lihat kali ya kembang api di Jepang, karena itu tuh beda banget dengan kembang api yang kita pernah bayangkan misalkan di Indonesia gitu loh. Karena kadang mungkin di satu tempat itu ada yang cuma setahun sekali gitu, dan sekalinya dia ngadain itu kan orang banyak nontonin, dan kembang apinya sih keren banget sih ya. はい、そうです。もう日本はやっぱ昔から、もう多分何百年前からとか花火の文化があったんで、すごい豪華になってきたのかなって思います。 Tuh. Yemi sendiri kalau lagi summer selama 7 tahun di Jepang yang paling diingat apa? English Camp nggak pernah dapat summer ya? Gak pernah, English kan gak pernah summer. Cuman kayaknya kalau paling ingat itu ya pari itu Hanabi Taikai, ngelihat kembang api. Itu bener-bener momen yang sangat-sangat wah banget, yang ngerti ternyata kenapa orang jauh-jauh bela-belain dari Tokyo nyetir ke Atami 3 jam Atami, cuman ya, untuk ngelihat Hanabi, dan ternyata banyak banget orang, penuh banget. Dan wah itu sih keren banget sih, nggak bisa dideskripsikan. Atami itu salah satu yang terkenal ya berarti. そうですね。熱海の花火大会はめちゃくちゃ有名で、熱海は確か何回か毎年夏にやってますね。それぐらい人気で多分みんな入りきらないぐらい多いから分けてるのかなっては思いますけど。 Saking ramenya tuh parkiran sampai nggak ada yang kosong. Orang harus parkir berapa kilometer jauh untuk jalan. Sampai event tempat buat duduk pun tuh nggak ada. Oh, rame banget ya. Rame banget. Tapi keren. Keren banget. Beneran keren banget. じ
じゃあ皆さんは本当に花火に感動されてたみたいです。いいな、楽しそう。Dan ini juga ya, karena kalau lagi summer itu karena pakai yukata, mungkin ada orang yang nggak ngerti lah bedanya yukata sama kimono gitu. Dan yukata tuh lebih simpel, memang kelihatannya kayak kimono, tapi pakainya lebih gampang, lebih simpel. Nah itu tuh cuma bisa dipakai waktu enggak, ya maksudnya biasanya dipakai waktu summer gitu. Jadi daripada kita ribet-ribet pakai kimono, nah yukata tuh lebih simpel, jadi kesannya, kayak pakai kimono udah Jepang banget lah biasanya. Dan bahannya tipis. Bahannya tipis. そうですそうです。まあ浴衣っていうのはそもそも着物の一種で、それでやっぱり夏に使われるものなので、みんな夏になると浴衣着てますね。はい。Cuman ya hati-hati ya kayaknya kalau lagi summer di Jepang, mungkin karena teman-teman kalau datang waktu summer di Jepang tuh beneran nggak sama kayak di Indonesia teman-teman. Panasnya itu beda. Di Indonesia panasnya itu masih ada awan, Angin. masih ada angin, terus masih sejuk-sejuk dikit lah. Nah kalau di Jepang itu ya clear aja gitu, langitnya biru, cuma ada matahari dan itu tuh panas banget. Dan dulu pernah ada testimoni atau komen dari orang Indonesia yang datang ke Jepang itu. Di Jepang itu jarang banget ada iniannya, apa sih, di depan rumah tuh jarang banget ada yang buat nutupin hujan sama ini. Jadi Tenda, tempat berteduh itu jarang banget. Misalkan kita jalan nih ke Harajuku, satu-satunya cara buat mendinginkan diri kan cuma masuk ke toko kan. Jadi nggak bisa berteduh di pinggir jalan kayak gitu. Nah di Jepang jarang banget nggak sih kayak gitu? 確かに日本はないですね、そういう、ただ日からなんていうんですかね、テラスみたいなところで涼むっていう概念なくて、みんな涼むんだったらもうショッピングモール入ったりコンビニで一瞬ね涼んで出るみたいな感じしか本当になくて、やっぱ冷房を使わないともう日本は暮らしていけないですよね。これ本当じゃないですか。Susah. Kita aja akhirnya datang ke sini udah setengah jam mendinginin diri, nggak dingin-dingin juga. めっちゃ暑いですよね。Gitu. Kalau Marisa ini nggak, apa sih yang paling diingat kalau lagi summer selama ini? Yang paling diingat, summer gitu. なんだろう。まあ、さっき言ったお祭りとかになると思うんですけど、まあ。sering barbecue nggak? バーベキュー、確かにバーベキューは去年やりました、友達と。Barengan. Baru tahun lalu ya? はい。Tahun lalu. Itu di dekat tempat rumah atau niat gitu satu rombongan pergi kemana gitu jauh gitu? はい。バーベキュー場があるんですけど、もちろんその川とかそういうところが多いんですけど、やっぱ普通はね、川とか行って涼しい中で本当に自然の涼しさを感じながらバーベキューするのは最高なんですけど、やっぱ東京にいるとそういう手間とかあるじゃないですか。すごい遠くに行かなきゃいけないみたいな、だからやっぱり都内にはいっぱいバーベキューするための施設っていうのがあって、まあそこでみんなでなんかもうバーベキューする用のセットがあるんです、そこで。であとは食材だけ買ってもう焼くだけ。めちゃくちゃ楽です。Ya memang di Jepang ada sih kayak tempat yang itu, kalau tempat yang buat barbecue itu disewain nggak sih kalau kita bawa sendiri? そうです。もう借りるんです、場所、di スペース。 Itu ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang kalau mungkin di Tokyo tuh kayak apa ya, tempat yang memang menyediakan barbecue gitu kan. Udah ada tempatnya, setnya dan lain-lain, tinggal beli bahannya doang gitu. Bahannya udah tinggal 焼くだけです。 Aku tuh apa sih? Dia nge-grill aja, panggangnya tinggal ngepanggang aja. そうです。それめちゃくちゃ楽で、私は去年それで友達と行ったんですけど、もうなんかやっぱりバーベキューって例えば普通はまあ川とかで、もう何にもないとこで自分たちでこういろいろ持ってって、そのバーベキューセットをまず組み立てて、で火を起こしてみたいなことしなきゃいけないじゃないですか、でもバーベキュー場ではもうそれが簡単にもうすでにあるからつけるだけで、もう手間が
いらないっていうか。じゃあマリサはどっちの方が好き？自然とその、バーベキュー場。あんまり川とかでやったことないから比較はできないんですけど、なんか普通に楽な方が好きなんで、私は結構セットされてるのが好きです。Jadi ada 2 tipe, ada yang orang suka pergi untuk kayak di samping sungai sambil ngelihat alam, sambil barbecue. Nah kalau itu lebih repot karena harus bawa peralatannya semua sendiri, apinya juga nyalain sendiri. Tapi Marisa lebih prefer ke tempat khusus barbecue yang semua setnya udah ada, tinggal praktis bawa lah ya. Barangnya sendiri ya. Tinggal bawa dagingnya ya. So desu. Yang lebih praktis. Tuh. Ya itulah teman-teman. Kalau mungkin teman-teman kalau pengen atau kebetulan dapat tiket murahnya itu di summer, jadi ya siap-siap panas banget di summer. Mungkin cuman ya hal-hal yang paling menarik buat dilakukan di summer di Jepang ya Matsuri ya. Matsuri dan apa sih namanya? Kembang api. Matsuri dan kembang api. Ada Bon Odori. Ya itu di salah satu itu bagian dari Matsuri bukan sih? Iya, bagian dari Matsuri ya. お祭りの一種、例えば屋台してるお祭りとは別に盆踊りっていうみんなでなんか丸くなって踊るようなお祭りもあります。まあいろんなお祭りあります。Oh iya, biasanya kalau di Matsuri itu tadi udah di-mention sebenarnya ada yatai. Yatai itu kayak apa ya? Pedagang kaki limanya lah. Oh iya. Pedagang kaki lima yang di pinggiran jalan. Nah itu biasanya template-nya sih kalau di Jepang antara yakisoba, takoyaki, okonomiyaki, terus apa sih yang kushi, sate, terus apa lagi biasa? Permen apel. Oh kalau summer udah pasti ada itu tuh. Ramune. Eserut. Oh iya eserut. Kakigori. Eserut atau kakigori. Nah di Matsuri itu biasanya suka ada stage di tengah itu nanti kayak namanya Bon Odori gitu loh. Jadi kita nari-nari muter-muterin ke stage-nya itu. Mungkin dulu beberapa tahun lalu yang di Matsuri yang di Jakarta kayaknya suka ada sih biasanya ya. Ada juga ya. Suka ada. Enggak tahu ya kalau yang UI ada atau enggak. Biasanya sempat ada. Dulu itu yang perayaan berapa tahun kerja sama Indonesia Jepang tuh waktu itu ada Bon Odorinya. Ini. じゃあインドネシアでも盆踊りあったんですね。Lagunya ini Chibi Maruko-chan. Aduh. Bicara gitu. Itulah teman-teman, mungkin kalau teman-teman tertarik datang ke Jepang waktu summer ya cari banyak-banyak cari di mana festival yang unik-unik di Jepang atau enggak di mana biasanya ada kembang api juga gitu. Karena kembang api di Jepang tuh sayang banget untuk dilewatkan ya sih. Ya mungkin sedikit berdesak-desakan ya karena orang Jepang sendiri juga pengen lihat gitu. はい、皆さん今後夏に日本に来ることありましたら、お祭りだとか花火だとか、盆踊りもいろいろ体験してみたら結構楽しいんじゃないかなって思います。 Ya itu aja buat episode masing-masing kali ini teman-teman. Jangan lupa buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya kita akan berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. はい。本日のまぜまぜポッドキャストはここまでです。ぜひナイトイン東京のホームページとかインスタグラムとかぜひチェックしてみてください。 Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang ditulis, ada foto-foto juga dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai dari awal sampai yang paling baru semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekian buat Maze-Maze kali ini teman-teman. Terima kasih udah tetap mendengarkan Maze-Maze. Sampai jumpa lagi di episode Maze-Maze selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。